Apakah kalian pernah membayangkan siapa yang pertama kali datang di daratan Nusantara? Dan juga, apakah kalian pernah memikirkan siapa nenek moyang kita berasal? Dan apakah kalian juga pernah memikirkan bagaimana di Indonesia ini sangat banyak sekali tersebar suku-suku dan juga ras yang sangat berbeda-beda? Halo, nama saya Bintang Putra Rahmat. Saya mahasiswa pendidikan sejarah dari UNS yang sedang bertugas PLP di SMAN 1 Ngemplak Boyolali. Hari ini kita akan membahas tentang teori asal-usul nenek moyang kita. Di zaman modern ini, kita sudah sangat lupa tentang siapa nenek moyang kita berasal. Maka dari itu, materi pembahasan kali ini akan membuat kalian merefleksikan siapa sih diri kita sejatinya, siapa nenek moyang dan juga pendahulu-pendahulu yang pernah hidup di daratan Nusantara ini hingga menjadi seperti sekarang-sekarang. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai teori asal-usul nenek moyang yang ada 4, yaitu teori out of Africa, teori out of Taiwan, teori Yunan, dan juga teori Nusantara. Mari kita bahas lebih lanjut. Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia menyimpan misteri asal-usul nenek moyang yang menarik. Teori-teori ini menjadi cikal bakal keberagaman dan kekayaan kebudayaan yang kita miliki saat ini. Teori evolusi manusia menunjukkan bahwa nenek moyang manusia modern pertama kali muncul di Afrika, lalu bermigrasi ke berbagai belahan bumi termasuk Asia Tenggara. Di Indonesia, penemuan fosil manusia purba seperti di Sangiran, Jawa Tengah mendukung teori out of Africa. Teori out of Africa merupakan salah satu teori asal-usul nenek moyang paling umum dan paling banyak digunakan oleh para ahli. Hal ini dikarenakan terdapat manusia purba pertama yang paling tua ditemukan di daerah Afrika. Jejak-jejak migrasi dari Afrika ke negara lain hingga ke Indonesia pun juga banyak bertebaran bukti arkeologisnya. Namun, teori out of Africa ini punya kompleksitas sendiri. Teori lain menyatakan kemungkinan adanya migrasi langsung ke wilayah Nusantara. Ini diperkuat dengan temuan-temuan arkeologis seperti situs-situs prasejarah di Flores dan Sulawesi yang menunjukkan adanya kehadiran manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Selain bukti arkeologis, terdapat mitos dan cerita nenek moyang dari berbagai suku di Indonesia yang menjadi pijakan dalam memahami asal-usul nenek moyang kita. Legenda Ramayana, Mahabharata, serta mitos suku-suku pribumi menjadi bagian dari narasi asal-usul nenek moyang di tanah air. Teori Nusantara dalam asal-usul nenek moyang adalah gagasan yang menekankan bahwa kawasan Nusantara yang meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, dan sekitarnya memiliki peran penting dalam asal-usul nenek moyang manusia modern. Teori ini mendukung konsep bahwa kawasan Nusantara bukan hanya menjadi jalur migrasi manusia praksara, tetapi sebagai tempat perkembangan dan evolusi manusia itu sendiri. Beberapa aspek mendukung teori ini yaitu: yang pertama, bukti arkeologis. Penemuan fosil manusia purba seperti di situs Liang Bua di Pulau Flores menunjukkan hasil fosil Homo floresiensis atau biasa disebut manusia hobbit, serta penemuan-penemuan lainnya menunjukkan keberagaman spesies manusia purba di wilayah Nusantara. Yang kedua yaitu keberagaman genetik. Penelitian genetika populasi di kawasan Nusantara menunjukkan keberagaman genetik yang menggambarkan jejak migrasi dan perkembangan manusia. Dan yang terakhir yaitu keunikan budaya. Keanekaragaman budaya, bahasa, dan kebiasaan masyarakat di wilayah Melayu menunjukkan warisan yang kaya dari nenek moyang, memperkaya pemahaman tentang asal-usul manusia. Teori Nusantara menyoroti peran kawasan ini sebagai pusat evolusi manusia purba, menjadikan kawasan ini bukan hanya sebagai jalur migrasi, tetapi sebagai tempat di mana evolusi manusia terjadi. Meskipun teori ini menarik, pendapat para ahli dan penelitian terus berkembang untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai asal-usul manusia di kawasan Nusantara.
Teori Nusantara ini banyak sekali pendukungnya termasuk di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Muhammad Yamin. Selain teori Nusantara, terdapat teori lainnya, yaitu teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan adalah konsep yang mengemukakan bahwa gelombang migrasi manusia purba dari Taiwan ke wilayah Asia Tenggara termasuk Nusantara telah mempengaruhi pembentukan budaya dan populasi di kawasan sekitarnya. Teori ini mengusulkan bahwa kelompok Austronesia yang memiliki bahasa dan budaya yang terkait bermigrasi dari Taiwan sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Mereka diperkirakan membawa teknologi pertanian, pengetahuan bahari atau kelautan, dan aspek budaya lainnya ke wilayah-wilayah yang mereka tuju. Salah satu bukti yang mendukung teori out of Taiwan adalah kemiripan bahasa Austronesia yang digunakan di wilayah-wilayah yang terpengaruh oleh migrasi tersebut, termasuk di Indonesia. Selain itu, bukti genetik juga menunjukkan adanya hubungan antara populasi di Taiwan dengan populasi di Asia Tenggara. Teori ini masih dalam diskusi dan terus dikaji ulang karena sejarah migrasi manusia dan pengaruh budaya di kawasan Asia Tenggara memiliki kompleksitas yang tinggi. Beberapa peneliti masih menggali informasi lebih lanjut dan menganalisis data untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang asal-usul populasi di wilayah Nusantara melalui jalur teori out of Taiwan. Dan yang terakhir adalah teori Yunan. Teori Yunan merupakan teori yang menyatakan bahwa manusia purba di Indonesia atau nenek moyang bangsa ini berasal dari Yunan bagian Cina Selatan. Teori ini berdasarkan adanya kesamaan artefak dan bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara serumpun dengan bahasa yang ada di negara Kamboja. Teori Yunan ini masih banyak sekali dikaji karena perlu bukti-bukti yang mendukung bahwa teori Yunan ini menjadi salah satu teori yang berpengaruh terhadap sejarah asal-usul nenek moyang di kawasan Nusantara. Di daerah Yunan Cina Selatan sendiri, banyak sekali ditemukan fosil-fosil manusia purba dan hasil kebudayaan manusia purba, sehingga baik Cina ataupun Indonesia menjadi wilayah yang memproduksi atau meninggalkan banyak sekali fosil-fosil serta hasil kebudayaan kehidupan praaksara. Dari penjelasan teori out of Afrika, teori out of Taiwan, teori Yunan, dan teori Nusantara, diharapkan bahwa kita bangsa Indonesia yang hidup di zaman modern menyadari di daerah kita terdapat DNA nenek moyang yang beragam dan telah melewati berbagai macam zaman untuk bertahan hidup dan mengembangkan peradaban di Nusantara. Banyak beberapa kasus di mana terdapat seseorang yang mengetes DNA-nya dan menemukan bahwa DNA-nya memiliki campuran dari berbagai bangsa dan negara. Hal ini membuktikan bahwa kita yang telah mendiami daratan Nusantara secara tidak langsung terhubung dengan nenek moyang kita yang kemungkinan pernah melewati berbagai daerah, khususnya Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Hal ini di satu sisi juga dapat menumbuhkan pertanyaan, sebenarnya siapa diri kita sebenarnya? Maka dari itu, kita berharap bahwa teori-teori kedatangan nenek moyang dapat menambah wawasan bahwa nenek moyang kita mengalami percampuran genetika dan adaptasi lingkungan di berbagai daerah yang telah dilewati dari teori-teori yang sudah tersebar baik dari Afrika, Taiwan, Yunan ataupun berevolusi di Nusantara sendiri, sehingga secara tidak langsung selama selang waktu yang lama DNA tersebut bercampur hingga di generasi yang sekarang. Bagaimana? Sudah mengetahui kan? Ada berbagai macam teori asal-usul nenek moyang yang mendatangi daratan Nusantara. Ada teori out of Afrika, yaitu teori yang mengemukakan bahwa nenek moyang kita berasal dari daratan Afrika yang bermigrasi berjuta-juta tahun hingga sampai di daratan Nusantara sekarang. Yang kedua ada teori out of Taiwan, yaitu nenek moyang kita berasal dari daratan Taiwan. Lalu ada teori Yunan yang membenarkan bahwa masyarakat di Indonesia ini merupakan keturunan rumpun ras Austronesia. Dan yang terakhir adalah teori Nusantara.
teori yang mengemukakan bahwa nenek moyang kita berevolusi dan menjalani kehidupan dari awal di tanah Nusantara. Setiap teori ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan setiap teori ini juga masih memerlukan penelitian lebih lanjut agar kebuktian dan juga kesahihannya bisa terbuktikan secara benar. Maka dari itu, menurut kalian mana teori yang paling cocok dan juga yang paling relevan untuk menjelaskan teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia sekarang? Terima kasih. Jangan lupa untuk bangga selalu dengan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Salam hangat dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.